Halo, jumpa kembali bersama saya melalui kuliah online Prodi Pendidikan Fisika. Dan kali ini kita akan belajar tentang komputer dasar. Dan pada video pembelajaran kali ini juga merupakan video pertemuan sebelumnya, di mana pada video sebelumnya itu kita telah belajar tentang bagaimana menentukan layout, menentukan background, mengisi teks, gambar, dan grafik, kemudian memulai efek animasi dan menjalankan presentasi. Dan tentunya itu kita masih belajar tentang Microsoft PowerPoint. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan suara rekaman, kemudian menyisipkan movie, menyisipkan hyperlink, dan yang terakhir adalah melakukan auto looping tampilan. Ini adalah 4 submateri yang akan kita bahas terkait dengan Microsoft PowerPoint. Oke, kebetulan seperti yang terlihat di slide ini merupakan slide lanjutan daripada slide atau tampilan yang telah kita buat sebelumnya. Kebetulan saya sudah desain sedemikian rupa sehingga tampilan kita agak sedikit kelihatan menarik. Oke, jadi ketika kita jalankan, oke, tampilannya seperti ini ya. Iya. Oke, demikian kita punya tampilan depan atau cover. Sudah saya buat seperti ini, dan kita akan lanjut dengan bagaimana cara menyisipkan suara rekaman. Ini saya copy dulu. Lalu yang berikut, untuk membuat suara atau menyisipkan suara rekaman, tentunya kita harus buat slide baru ya. Atau kita mau menyisipkan movie, hyperlink ya, atau looping tampilan, kita harus membuat slide baru. Jadi seperti biasa, kita masuk ke menu home, kita pilih new slide. Kita bisa pilih yang mana saja, terserah kita. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya biasanya klik kanan pada ini ya, slide ini, kemudian saya duplikat saja. Kenapa saya lakukan kayak gitu? Karena biasanya untuk tampilan depan dengan tampilan konten atau isinya itu saling berhubung. Jadi saya lebih senang melakukan seperti itu, dan ada beberapa hal saja atau item yang sudah saya hapus sedemikian rupa, jadi kita hanya bisa isi kosong ya. Ini saya bawa sini. Oke, misalkan situ saya kecilkan sedikit. Di sini masih pagi ya, masih terdengar suara ayam, suara burung berkicau. Oke, seperti itu. Kemudian ini saya buat sedikit melebar, yang nanti akan dijadikan sebagai daerah kerja kita. Itu dia. Oke, kita punya judulnya sudah ada. Kemudian kita akan menyisipkan suara rekaman. Oke, jadi biasanya dalam sebuah presentasi ada hal-hal tertentu ya, kita ingin menyampaikan pesan atau sebuah narasi, atau kita ingin menyisipkan suara musik juga boleh ya, ketika kita melakukan presentasi. Dan tentunya suara-suara tersebut ya, itu dalam berupa audio. Jadi kalau untuk menyisipkan suara rekaman, tergantung kita punya kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan untuk menyisipkan suara rekaman ada beberapa cara, yaitu kita bisa masuk ke insert ya, kemudian kita pilih pada submedia ini submenu ini kita pilih yang audio, insert audio. Kemudian kita akan dihadapkan dengan 3 pilihan, ada online audio, ada audio on my PC, dan record audio. Kalau online audio kita sudah tahu, kalau online ya pasti dia akan terhubung dengan internet. Jadi bukan mungkin ya, tapi audio itu kita ambil dari internet.
Oke, kalau audio on my PC, kalau yang namanya PC berarti personal komputer. Tentunya audio itu kita akan ambil dari file yang ada di komputer kita atau notebook kita atau laptop ya. Sedangkan kalau untuk record audio yang namanya record berarti kita rekam ya, rekam suara. Jadi kita kalau misalkan sesuai yang kita punya judul materi, berarti kita pilih yang record audio. Oke, ini adalah jendela daripada record audio ya, suara rekaman. Jadi ini kita bisa ganti sesuai dengan kita punya kebutuhan ya, bisa ganti. Terus ini merupakan panjang suara ya, total panjang suara ya kan, ini dalam bentuk detik biasanya sih kayak gitu. Kalau untuk bisa memulainya kita tinggal klik yang tombol ini aja yang di dalamnya bulatan merah. Oke, seperti ini kita coba mulai jalan ya. Oke, cek 1 2, cek 1 2. Oke, kalau misalkan kita sudah rekam, kita klik OK. Ini merupakan hasil rekaman kita. Kita klik, kita coba. Saya klik ya, play. Mulai jalan ya. Oke, cek 1 2, cek 1 2. Oke, kalau misalkan kita sudah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah rekam, kita bisa atur atau kita bisa letakkan di mana saja, terserah kita atau tergantung kita punya presentasi. Oke, ketika kita klik ini, icon speaker ini, kita akan muncul menu baru namanya playback. Di sini kita akan melakukan pengaturan terkait dengan audio yang sudah kita rekam atau suara dalam bentuk suara, musik dan sebagainya. Kalau kita play in background, kalau kita klik ini ya, secara otomatis dia akan melakukan pengaturan pada audio nih, options ya. Kalau start automatically ini berarti ketika kita masuk ke slide kedua ini, secara otomatis suara ini langsung akan diperdengarkan. Tapi kalau misalkan tidak, berarti kita lakukan pengaturan biasa. Jadi kalau kita ingin memperdengarkan suara ini, berarti kita klik dulu baru dia akan jalan. Jadi walaupun kita masuk ke slide kedua, dia tidak akan jalan kecuali kalau kita yang klik untuk bisa mulai seperti ini, on klik. Oke, hide during show ini harus dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Kalau misalkan kita tidak hilangkan, nanti ketika presentasi kita akan mencarinya. Nah, seperti ini ya. Nah, ikonnya kan tidak ada seperti itu. Jadi tentunya kita harus hilangkan itu ya. Ini dia komputer yang nggak dihentikan, atau dia akan terdengar suaranya dan seterusnya sampai akhirnya kita menghentikan. Oke, tapi sebelum itu kita masuk ke transisi dulu untuk menghilangkan efek ketika slide kedua berjalan. Non aja. Oke, kalau misalkan sudah, kita coba. Oke, so ikonnya masih ada ya. Jadi kalau kita klik, nah mulai jalan ya. Oke, mulai jalan ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa melakukan seperti itu. Oke, lognya saja juga dihilangkan aja lah, supaya dia punya ini muncul ya, supaya kita bisa lakukan pengaturan. Coba, nah ini seperti ini. Oke, play. Mulai jalan ya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi ini kita delete aja. Kita delete. Oke, jadi kalau misalkan kita ingin menyisipkan rekaman, berarti kita masuk ke insert dulu, insert dulu, atau sudah saya coba screenshot saja, tidak salah ya.
hasilnya itu biasa kita picture, terus mana ya, itu menyisipkan. Oh ini dia, siap. Oke, itu dia. Jadi kita insert dulu, yang pertama kita insert dulu, kemudian kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau untuk rekaman ya berarti yang terakhir. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk menyisipkan movie. Oke, jadi kalau bicara tentang movie berarti sifatnya atau dalam bentuk video. Jadi pada prinsipnya juga penggunanya juga sama seperti dengan menyisipkan audio ya. Penggunanya juga tertentu. Kalau misalkan ada ketika kita presentasi, terus ada video-video tertentu yang memungkinkan atau memperlihatkan terkait dengan presentasi kita, itu sangat-sangat baik juga. Nanti kita akan coba seperti ini ya. Oke, menyisipkan movie. Jadi kalau untuk menyisipkan movie ada beberapa cara juga. Kita bisa pilih insert ya, kita pilih video. Oke, kali ini kita hanya dihadapkan oleh dua. Kebetulan saya sudah punya videonya. Jadi kita masuk ke video on my PC ya. Ini contohnya ada ini, saya pilih yang ini aja lah. Kebetulan karena dia punya ukurannya kecil dan cuma 17 mega. Itu dia. Kalau ini cukup besar ya, 37. Kalau ini ada 67, 314. Wah, saya pilih aja lah. Itu dia. Oke, ini videonya. Kita bisa muat sesuai dengan isi daripada layar kerja kita nanti. Jadi kita saya presentasi. Oke, saya play. Oke, seperti itu. Oke, kalau misalkan kita punya ini sudah siap, dah menyisipkan movie, kita lanjut ke bagaimana menyisipkan hyperlink. Oke, jadi hyperlink ini ketika kita ingin presentasi ya, ada kalanya kita sangat kesal ya, jengkel kalau misalkan kita presentasi kita harus klik tombol next atau kembali previews ya, atau kembali ke halaman sebelumnya gitu. Jadi cukup lama nih kalau ketika kita ingin kembali ke halaman awal misalkan, atau ke halaman kedua ketika kita sudah ada di slide ke berapa gitu. Terutama ketika kita punya slide presentasi itu cukup banyak, misalkan di atas 15 slide gitu. Jadi akan sangat-sangat sulit ketika kita selesai presentasi kemudian ada yang bertanya. Jadi untuk mempersingkat itu maka kita perlu menggunakan hyperlink. Jadi dia akan menghubungkan kita punya teks sehingga akan lebih cepat mempermudah kita ketika kita presentasi. Nah, misalkan untuk bisa menggunakan hyperlink ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita klik dulu hyperlink, misalkan di situ ya, saya pilih ini karena kebetulan kita punya materi di situ. Oke, tapi sebelum itu kita harus buat slide khusus untuk menyisipkan hyperlink. Ya, saya duplicate slide juga, hapus hyperlink. Oke, jadi kita tahu ya hyperlink itu dia berada di slide keempat nih, ya, slide keempat. Jadi kita yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian blok dulu ya, atau sorot ya. Kalau sudah sorot kita masuk ke insert lagi. Jadi hari ini kita gunakan menu insert, kebanyakan menu insert. Oke, pada menu links sudah. Jadi kita klik hyperlink nih. Oke, muncul kotak dialog daripada atau jendela
daripada insert hyperlink ini kita pilih yang place in document. Oke, di sini muncul pilihan, kita pilih yang slide keempat kebetulan karena menyiapkan hyperlink itu dia berada pada slide keempat. Oke, yang dia sebelah pojok kiri. Kalau sudah kita pilih, kemudian kita oke. Secara otomatis tulisannya ini akan berubah. Dan warnanya ini juga mengikuti kita punya background yang kita gunakan. Ya seperti itu. Kalau misalkan dia warnanya seperti ini, itu menunjukkan bahwa hyperlinknya atau misalkan teks itu dia sedang aktif. Oke, jadi kita akan coba. Oke, tampilannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita klik, dia akan muncul tombol jari seperti ini. Ya, semoga kalian bisa lihat ya. Nah, jadi kalau kita klik yang menyisipkan hyperlink, oke, dia akan langsung menuju ke halaman atau slide yang mengenai menyisipkan hyperlink. Jadi seperti ini. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa kembali ke menu utama atau menu halaman yang paling pertama sekali? Tentunya ini tidak ada nih. Berarti minimal kita harus next dari tombol ya. Seperti itu, dan cukup lama. Nah, untuk bisa membantu kita pada setiap slide, pada misalkan slide kedua, 3, 4 dan seterusnya, itu kita perlu menambahkan sebuah menu juga sebagai tambahan. Misalkan kita bisa kreasi lebih, ini kita gunakan gambar saja. Ukur listrik, kemudian kita pilih yang arsip galeri, kita pilih yang galeri icon. Oke, kita pilih yang gambar home ya, misalkan kayak gini. Kebetulan saya sudah punya seperti itu. Oke, kita perkecilkan. Misalkan saya letakkannya di sini, itu dia. Oke, jadi ketika kita klik ya, jadi ketika kita klik, dia akan langsung menuju ke halaman utama. Jadi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, pada teks kita akan coba juga bikin berdasarkan gambar. Jadi kita klik insert, kita pilih hyperlink juga. Karena menu utamanya atau tampilan covernya itu berada pada slide pertama, ya kita klik yang slide pertama. Oke, itu dia. Jadi ketika kita jalankan, oke, ini merupakan slide kedua ya. Kalau kita klik, dia akan menuju kembali ke slide yang pertama. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Oke, berhasil ya. Jadi untuk slide kedua ini, untuk kembali ke menu utama kita copy aja. Pada slide ketiga kita select pasting, kita copy paste juga. Siap, seperti itu. Oke, jadi ketika kita coba kembali, misalkan kita coba jalankan. Oke, dia seperti ini. Jadi kita klik, dia akan langsung menuju ke slide ya, yang terakhir yang menyisipkan hyperlink. Jadi kalau kita sudah selesai, kita boleh kembali ke menu utama. Oke, dia akan menuju ke halaman yang utama seperti ini. Itu dia. Dan tentunya kita juga bisa menggunakannya untuk yang lain-lain. Misalkan untuk yang menyisipkan suara rekaman ya. Kita bisa pilih hyperlink kembali slide kedua ya. Oke. Nah, dan sebagainya. Oke, kebetulan untuk bisa menggunakan hyperlink ini juga ada cara kedua, yaitu kita menggunakan
item action ya. Item action ini pada prinsipnya fungsinya sama ya. Jadi kalau misalkan kita coba menggunakan action, berarti sama seperti sebelumnya, kita blok dulu. Misalkan ini misalkan movie, kita klik action, kemudian muncul kotak dialog atau jendela daripada action itu. Pada ini kita klik yang hyperlink to. Oke, kita pilih yang ada muncul beberapa pilihan tergantung kita punya penggunaannya. Kalau sini saya pilih slide. Oke, dia muncul ini. Karena menyaksikan movie itu dia berada pada slide ketiga, jadi kita klik yang slide 3. Oke, kalau sudah kita klik oke. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika kita jalankan, oke, kita klik. Oke, berfungsi ya. Seperti itu. Ya, kalau misalkan sudah, kita yang terakhir adalah melakukan auto loading tampilan. Dia. Nah, untuk melakukan auto loading berarti dia akan putar secara otomatis tampilan tersebut. Oke, jadi misalkan kita masuk ke slide 3. Nah, di sini kita punya movies ya. Kita coba punya video, kita coba lakukan pengaturan. Ketika kita klik akan muncul video menu baru playback. Di sini kita akan lakukan pengaturan. Jadi ketika kita lakukan pengaturan ini, dia kalau misalkan pada pilihan ini kita klik yang automatically, berarti otomatis ketika kita masuk ke slide ini, dia akan secara otomatis langsung memutar video kita. Tapi kalau misalkan kita tidak ingin, berarti kita on klik aja. Ya seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita klik, kita ingin memutarnya secara full screen, kita bisa klik yang ini. Itu dia. Atau misalkan dia akan putar hingga akhirnya dihentikan dan sebagainya. Oke. Terus kalau misalkan sudah, kita coba misalkan kembali. Ini dia. Coba kita play. Nah, dia seperti itu. Jadi kalau untuk menghentikannya kita cukup tekan ESC atau batal. Oke, dia akan kembali ke layar normal ya. Kemudian untuk melakukan pengaturan lain, misalkan kalau kita pilihnya yang otomatis, dan kita coba hilangkan ini. Oke, jadi ketika kita mulai presentasi ya, dia akan secara otomatis langsung jalan tanpa kita klik yang tanda play. Situ ya. Jadi seperti itu. Oke. Seperti itu ya, kita punya materi terkait dengan Microsoft PowerPoint. Jadi kalau misalkan kalian mencoba atau sharing-sharing menggunakan PowerPoint ketika ingin presentasi atau membuat suatu presentasi yang menarik ya, kalau kalian sharing-sharing berlatih, minimal ya kalian bisa membuat sebuah presentasi atau sebuah media pembelajaran mungkin yang interaktif, misalkan kayak gini. Salah satu contoh yang sering saya buat ketika mengajar, nah, misalkan kayak gini. Oke, kita coba mulai. Oke, ini merupakan tampilan awal ya, contoh dari presentasi yang pernah saya buat. Ada menu-menunya, saya bikin dalam bentuk menu. Oke, ini tampilan awalnya. Saya klik materi ajar, kita muncul seperti ini. Ada menu pilihan juga, submenu. Kita bisa klik tergantung apa sih yang mau kita presentasi.
misalkan kayak gini. Oke, tuh jadi isi saya tinggal bantu saya presentasi nih. Oke. Nah itu dia. Dan juga sini juga ada simulasi ya, dalam bentuk simulasi ya. Kalau misalkan ada yang kita bikin dalam bentuk simulasi, kita bisa buat. Nah untuk yang simulasi ini kebetulan saya ambil dari internet juga, jadi bukan saya bikin sendiri. Oke, ini bisa dijalankan. Oke, kemudian ada videonya juga. Ini video. Oke, kalau saya play, perhatikan, yang perlu kita perhatikan adalah ini seperti itu. Jadi ini kebetulan ketika di play dia akan full screen, karena pada pilihan atau option videonya itu saya kliknya play full screen. Jadi ketika kita mulai dia akan dalam bentuk atau tampilnya dalam bentuk full screen. Oke, kita klik kembali atau menu home ya. Dia akan kembali ke menu awal. Oke, seperti itu. Salah satu contoh di sini dia punya tanggalnya secara atau terupdate terus ya. Seperti itu, tanggal ini tanggal 7 bulan Mei tahun 2020. Oke, seperti itu. Sekian kita punya pertemuan kali ini. Semoga materi-materi yang terkait dengan Microsoft PowerPoint bisa kalian pahami, dan tentunya kalian bisa mengaplikasikan itu ketika kalian akan melakukan suatu presentasi yang menarik, yang interaktif seperti itu. Oke, sampai jumpa kembali pada video pembelajaran kita yang berikutnya. Ciao.